You say you wanna cry, but you never do. Sugar, there's a reason why we lose. Halo teman-teman, kembali lagi dengan gue Samuel. Ya, kali ini gue akan merekomendasikan anime-anime yang seru buat lo para kaum wibu, kaum yang paling kuat di muka bumi tentunya. Dan ya, anime yang akan gue rekomendasikan kali ini adalah anime di mana karakter utamanya atau MC-nya seorang murid pindahan yang mempunyai kekuatan tersembunyi. Tanda tanya besar nih, kenapa sih kok bisa kekuatannya tersembunyi? Dan kenapa dia harus pindah sekolah? Ya kan, apa mungkin karena kekuatannya? Ya, daripada gua banyak bacot gak jelas kayak gini, mending kita langsung masuk ke list pertamanya. Oke? Dan jangan lupa like, komen, dan share juga video ini kepada teman-teman wibu kalian. Subscribe-nya juga ya. Hahaha. Makenki. Ya, anime ini sangat-sangat gue rekomendasikan banget untuk kalian para wibu lover, karena gue tahu banget lah selera kalian itu macam mana. Ya kan? Pastinya selera kalian itu macam ya ecchi, harem, romance, apalagi yaoi kan. Karena kalian adalah pemuja Pico, ya kan? Waifu kalian kan Pico, haha. Canda-canda, jangan bawa masalah bro, haha. Ya, anime yang satu ini menceritakan tentang seorang siswa yang terlihat biasa saja, tapi sebenarnya sangat suka hal-hal berbau mesum macam lo pada, yang mendaftar ke suatu sekolah karena tidak perlu tes untuk masuk, bernama Takeru Oyama. Bersama teman masa kecilnya yang bernama Haruko Ayama, Takeru memulai harinya belajar di sekolah tanpa mengetahui apapun tentang tempatnya belajar. Ya, selain menjadi sekolah campuran, sekolahnya yang awalnya khusus perempuan itu berbeda dengan murid-murid di sana. Karena mereka mempunyai barang spesial yang disebut maken, yaitu sebuah benda yang mengeluarkan sihir yang digunakan dalam duel. Ya, di hari pertama sekolah, Takeru langsung berada dalam bahaya. Tetapi ya beruntung karena ada seorang gadis bernama Kushia Inaho yang tiba-tiba muncul dan menyelamatkan Takeru. Gadis itu juga mengatakan bahwa ia akan terus melindunginya dan menjadikannya sebagai tunangan. Wah, hokinya mantap banget macam gua. Tapi bukan hoki mesum jancuk, gue pengen hoki mesum bangke. Ya karena gue tahu banget lah selera kalian semua macam ini, jadi gue rekomendasikan untuk kalian para wibu lover yang kagak ketulung jomblonya karena pingin pacar. Star Drive. Mungkin bagi kalian wibu lover yang baru pertama kali nonton anime akan sedikit kebingungan dengan jalur ceritanya. Jadi gue akan memberikan sedikit spoiler untuk kalian. Ya, di sini tokoh utamanya yang bernama Takuto Tsunashi yang datang ke suatu pulau dikarenakan ada suatu perkumpulan yang ingin menggunakan Shibodi dengan tujuan tertentu. Ya, kalau kalian nanya apa itu Shibodi, di sini Shibodi adalah robot atau mecha yang mirip dengan mekanya Darling in the Franxx lah. Jadi ya lo mungkin agak tau lah kalau kayak gitu macam mana ceritanya ya kan, Darling in the Franxx. Hahaha. Ya, di sini saja tokoh utamanya ini ya ingin menghentikan perkumpulan tersebut. Jadi ya, kalau nanya di sini tokoh-tokoh yang lain memiliki kisah percintaannya masing-masing lah. Jadi bagi kalian wibu nolep yang nggak punya pacar, yang pingin kali beli pacar-pacar padahal kagak ada toko yang jual pacar, ya cocok lah untuk nonton di anime ya. Dan ya kalau lo nanya actionnya atau apanya ya cukup menghibur lah, jadi tonton aja. Karena nih anime gue pun baru-baru nonton juga, jadi gue ingin merekomendasikannya untuk kalian semua. Charlotte. Ya, anime Charlotte ini menceritakan tentang remaja-remaja yang sedang masuk pada masa pertengahan pubertas yang terkena dampak dari fenomena jatuhnya komet bernama Charlotte. Yang setiap orang terkena radiasinya, maka jika orang itu masih remaja dan belum melewati masa pubertasnya, dia akan mendapatkan berbagai kemampuan supernatural yang unik. Gue pingin pula jadinya, kampret dah. Ya, ada seorang laki-laki bernama Yu Otosaka yang bangga mendapatkan kekuatan tersebut dan menggunakan kekuatannya untuk membuat kehidupan di sekolahnya menjadi instan dan menjadi seperti yang ia dambakan tentunya, dikelilingi wanita-wanita cantik, bro. Ya, namun ternyata ia tidak sadar bahwa bukan hanya dia yang mendapatkan kemampuan unik dan akhirnya Yu terjerat dalam berbagai macam masalah. Dan ya kalau lu nanya tentang anime, gue bisa jamin lah anime pasti seru.
Ya karena meskipun plot-plot ceritanya yang mungkin agak membingungkan pada awalnya, dan ya lu pasti akan nikmat lah di ending ceritanya tentunya. Dan gue jamin lu gak bakal nyesal pasti nonton nih anime. Oke, tonton aja bro, karena gue sangat suka karakter overpower macam dia. Lihat aja nanti bro. Busou Shoujo Machi. Lo bisa baca sendiri kan? Ya, yang penting anime ini mengisahkan seorang siswa laki-laki bernama Fudo Nomura. Dia adalah siswa laki-laki yang sering membuat masalah dan suka kali tawuran bersama DPR. Dan ya karena tindakan itulah dia dikeluarkan dari sekolah lamanya dan ya pindah ke sekolah barunya. Namun sekolah barunya itu bukanlah sekolah biasa, namun melainkan sekolah khusus wanita yang semuanya membawa sebuah senjata pedang. Ya sekolah ini awalnya merupakan sekolah khusus untuk wanita, namun entah karena apa, sebab entah apa gue pun kagak tahu, laki-laki diperbolehkan masuk sekolah tersebut. Tapi karena berbagai tindakan cabul yang dilakukan siswi laki-lakinya macam lo semua di sekolah lo semua, ya mereka diperbolehkan membawa senjata pedang untuk membela diri supaya bisa ngalahin lo semua para orang cabul. Dan ya cerita anime bermula dari Fudo Nomura yang berjalan memasuki sekolah barunya. Di kelas ia dihadang oleh salah satu 5 pemimpin wanita ahli pedang yang bernama Rin Onigawara. Ia memerintahkan Fudo supaya menaati semua peraturan yang ada di sekolah tersebut. Namun Fudo tidak mau, dan untuk mendapatkan kebebasan tersebut, Fudo harus mengalahkan 5 pemimpin wanita tersebut. Dan ya anime ini cocok banget lah untuk mengisi waktu boring lo. Dan ya daripada lo ngocok-ngocok titik lu yang gak berguna ya kan, supaya berkembang tapi tak berkembang-kembang, dan ingin punya pacar tapi tak punya pacar-pacar, tak ada toko yang jual pacar-pacar, ya sabar aja lah ya bro. Gue tahu kok wibu itu selalu no life. Tokyo Raven. Ya, meski termasuk anggota keluarga Onmyoji terkenal, Tsuchi Mikado Haruto bahkan tidak memiliki kemampuan dasar seperti melihat Reiki. Kalau lo nanya Reiki itu apa, di sini gue cuma bisa ngejawab Reiki itu macam cakra atau ki yang sering-sering disebut di anime sebelah lah ya kan, lo pasti tahu lah ya kan. Ya maka dia pun melupakan janjinya untuk menjadi Shikigami bagi teman masa kecilnya yang bernama Natsume Tsuchi Mikado. Ya gadis calon kepala keluarga Tsuchi Mikado tentunya. Dan dia memilih hidup di tempat terpencil sebagai pemula biasa. Namun setelah suatu insiden yang menyebabkan kematian teman baiknya, dia akhirnya berubah pikiran dan kini justru bertekad untuk mendalami dunia Onmyoji. Haruto lalu pindah ke Tokyo dan bergabung dengan Natsume di sebuah sekolah khusus sebagai seorang Raven. Dan ya kalau lu nanya anime ini seru atau kagak, gue jamin seru dah buat lu semua. Dan lu pasti bakal ya bingung lah dengan jalan ceritanya awal-awalnya, dan ya banyak misterinya lah lumayan. Dan ya gue jamin lo pasti suka lah para wibu lover. Noblesse Unwaking. Iya, anime ini diadaptasikan dari sebuah manhwa yang bercerita tentang vampir yang mempunyai kekuatan besar tapi tidak mengganggu manusia. Malahan dia ingin melindunginya. Ya, di sini MC-nya yang bernama Kedis Etrama di Rizal tertidur selama 820 tahun. Ya karena suatu hal yang masih belum jelas dan lama banget ya tidurnya 820 tahun. Kalau gue di situ kagak bangun-bangun dah. Ya, ketika dia terbangun, semua telah berubah. Peradaban dan segala macamnya telah berubah. Frankenstein, pengawal setianya pun kaget karena dia mengira Rai sudah meninggal. Rai si MC ini kemudian mencoba beradaptasi dengan cara belajar di sekolah yang dikelola oleh Frankenstein. Ya, Rai karakternya dibuat ya cool, pendiam, sedikit berkomunikasi dan mudah. Penasaran lah dengan hal-hal baru, ya macam gue banget lah, lu pasti tahu lah ya kan. Ya jadi gue gak mau terlalu banyak bacot tentang anime karena seru banget lah. Dan dengar kabar-kabar bahwa anime ini akan dilanjutkan pada tahun 2020 tahun ini. Ya kalau pastinya gue belum tahu jelas, dan lah kalau lo mau tahu dengan jelasnya ya cari aja lah macam mana kabarnya, tanggal berapa, bulan berapa, dan ya kapan. Jadi lo bisa cari tentang anime supaya dapat adaptasi animenya lagi dan lagi. Oke teman-teman, semoga lo suka.
Ya, mungkin itu aja yang bisa gua tampilkan untuk kalian di video kali ini. Dan ya, gue cuma ingin mengucapkan terima kasih sudah menonton video ini. Dan ya, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya juga ya. Dan ya, jangan lupa share juga ini kepada teman-teman wibu kalian yang ada di Indonesia maupun di luar negeri. Kalau misalnya ada. Ya, thank you for watching and see you. Bye-bye. Sampai jumpa di video di masa depan mendatang.